kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, teman-teman yang ada di Jogja, pertama marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini ya, kita masih diberikan kenikmatan sehat ya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita masih dipermudah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sebuah hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Yang kedua, salam dan sholawat kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah sebaik-baik ciptaan Allah, ya, manusia yang sempurna di muka bumi ini, yang patut menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan bagi kita yang mengharapkan ridha Allah dan surga. Baik, teman-teman yang ada di Jogja, tema kita tadi sudah disampaikan ya. Yeah. Ini baru hot istilahnya atau happening ya, sedang ngetrend, sedang menjadi banyak pembicaraan ya. Bahkan kemarin saya melihat di siaran televisi ya, hampir semua stasiun televisi membahas tentang COVID-19 Yeah. Dan ini memang sesuatu yang seumur-umur ya, dalam saya yang masih diberikan kenikmatan sampai oleh Allah sampai 40 tahunan ini, baru kali ini saya mengalami yang namanya sebuah pandemic disease atau penyakit yang sudah mengglobal di seluruh dunia, sehingga kita kelihatan kemudian seperti ya tadi dalam tema tadi ya, menjadi panik. Ini kalau dilihat dalam konteks psikologi sosial sebetulnya memang masuk akal ya. Yeah. Masuk akal itu kenapa panik gitu, itu pertama karena yang dihadirkan itu kan sebuah jenis penyakit yang sudah merambah di seluruh dunia gitu kan, yang disebut pandemi. Kalau di daerah tertentu disebut endemik, misalkan hanya di Kalimantan saja seperti malaria kan, itu banyak di Kalimantan, di Papua itu kita sebut sebagai endemik daerah itu. Tapi ini sudah mengglobal di seluruh dunia gitu, sehingga disebut dengan istilah pandemi. Maka orang menjadi sangat ya khawatir, panik gitu ya. Terlebih pemberitaan di sosmed itu menggambarkan bagaimana orang yang terkena penyakit ini dalam waktu yang tidak lama, katakanlah masa inkubasinya kan 14 hari, itu langsung jatuh sakit dan meninggal gitu. Nah inilah yang membuat orang itu sebenarnya kalau dirunut itu ya intinya dia takut mati gitu. Yeah. Ya dia panik, nanti saya takut mati apalagi saya belum nikah gitu katanya. Katanya matinya penasaran gitu. Gak diterima bumi. Ya, jadi ini yang masalah pertama adalah mereka takut akan kematian itu ya, yang padahal kita tahu bahwa kematian itu adalah tidak akan menjemputnya kecuali Allah telah sempurnakan nikmat atas dia. Jadi pemahaman seperti ini yang membuat yang perlu kita internalisasi ya teman-teman yang ada di Jogja, supaya kita jangan terlalu panik lah gitu. Tapi saya yakin hati-hati adalah atau waspada itu perlu ya. Mari kita bahas nanti dalam konteks ini dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama, orang panik dalam psikologi sosial karena penyakit ini sifatnya sudah mengglobal. Intinya gitulah. Jadi mau dimanapun saja tempatnya dan seterusnya, kalau sudah dianggap ini pandemik ya semuanya harus mengambil posisi. Kalau orang bertempur itu ambil sikap kuda-kuda gitu ya. Yang kedua, karena penyakit ini kan tidak kelihatan. Kalau lawan kita ini sesuatu yang kelihatan batang hidungnya istilahnya, di mana dia bergerak, di mana dia berada, itu sangat mudah kita untuk menghindar pun atau kemudian mengambil langkah lari 1000 gitu kalau kita takut. Tapi ini tidak kelihatan, sebuah makhluk ciptaan Allah yang kita sebut dengan COVID-19. Sebetulnya COVID-19 ini adalah homolog atau keluarga dari SARS COVID virus atau SARS coronavirus. Nah, SARS coronavirus ini pernah terjadi di China.
ya pernah terjadi, tetapi tidak sampai menjadi sebuah pandemi, ya menjadi sebuah mengglobal seperti ini. Nah, apa yang bisa kita jelaskan, yang saya sampaikan, kenapa ini bisa menjadi pandemi? Meskipun coronavirus dengan COVID-19 itu bersaudara istilahnya dalam konteks kesamaan genetiknya, dia kan sama-sama virus jenis RNA ya. Virus jenis RNA dan bentuknya juga mirip, dia punya spike atau tanduk-tanduk itu ya, itu spike ya, gen S spike itu namanya, itu mirip. Tetapi ada hal yang luar biasa yang perlu kita waspada terhadap virus COVID ini. Bahwasanya kalau COVID-19 yang sekarang baru happening tadi, itu dia bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat jalur yang tidak biasanya. Yang biasa seperti apa? Yang biasanya virus-virus RNA yang lain itu menggunakan salah satunya misalkan bagian dari jenis protein dalam tubuh kita yang disebut dengan peptidase. Tapi ini virus ini dia nggak pakai jalur itu, dia pakai jalur yang namanya AC2. Kemarin yang sempat di sosmed juga sempat menjadi bahan pembicaraan, katanya kunyit dan temulawak itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa mudah untuk kena infeksi virus itu, katanya seperti itu. Tapi setelah kami lihat di jurnal-jurnal secara sesama, ternyata itu penelitiannya itu pada organ yang lain, bukan pada paru-paru. Karena COVID-19 itu nanti reseptornya adalah AC2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang ada di paru-paru. Begitu. Kalau ada di paru-paru, nanti memang itu menjadi jalan masuknya COVID-19 itu melalui reseptor AC itu, lalu dia bereplikasi, memperbanyak diri di bagian paru-paru, lalu membentuk fibrosis, atau paru-paru itu seperti ada kerusakan lah, ya. Kemudian dia mengalami gagal nafas atau kesusahan bernafas yang akhirnya kita bisa lihat di sosmed, seseorang yang matinya itu seperti mendadak gitu, langsung blek ya, langsung jatuh dan seterusnya, itu karena memang dia mengalami problem di paru-paru, fibrosis itu. Jadi virusnya itu sendiri atau COVID-19 itu yang paling berbahaya itu karena begitu dia masuk ke dalam tubuh kita melalui reseptor AC2 tadi, lalu dia akan mempercepat replikasi gitu. Nah, kemudian membentuk fibrosis, lalu dia gagal dalam pernafasan, akhirnya dia meninggal gitulah. Itu gambaran tentang COVID-19 ini lebih berbahaya dibandingkan keluarga yang lain atau homolognya yang lain. Nah, kita tahu bahwa virus ini pertama kali muncul kan di China, ya kan? Kita tahu di kota yang dianggap sebagai metropolitan di Wuhan itu, di mana dari banyak penelitian kita ketahui antara COVID-19 yang sudah bermutasi pada manusia dan beradaptasi dan lalu dia bermutasi itu dibandingkan dengan coronavirus yang asli yang dari sumbernya itu kelelawar, itu ada kesamaan 76%, 76,6% kesamaan genetiknya. Berarti ada banyak teori yang mengatakan kemungkinan gitu, kalau virus ini langsung masuk kepada manusia itu tidak bisa. Berarti ada sebuah masa di mana masa itu dijadikan sebagai proses adaptasi bagi virus ini untuk masuk. Nah, masa ini yang disebut sebagai masa di mana kelelawar itu dijadikan sebagai menu hidangan, karena itu menjadi sebuah budaya masyarakat Wuhan pada saat itu. Jadi kalau dari kelelawar langsung ke dalam tubuh manusia itu tidak bisa, ya. Nah, bisanya adalah dari jurnal yang saya baca, di dalam usus halus manusia itu juga ada AC-nya, AC2. Nah, ada reseptor AC2. Nah, kemungkinan virus itu dulunya awalnya proses masuknya itu dari situ, karena si kelelawar ini dijadikan
makanan oleh manusia, sedangkan kelelawar menjadi reservoir atau tempat singgahnya atau bersemayamnya coronavirus yang menjadi kejadian timbulnya sekarang pandemic disease ini, itu lewat intestine, lewat usus halus. Berarti virus ini awalnya adalah ada di kelelawar, lalu kelelawar menjadi hidangan, kemudian dia masuk lewat usus halus atau intestine kita. Disitulah ada masa adaptasi di mana virus itu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan pada masyarakat. Nah, begitu dia sudah bisa beradaptasi dan bermutasi, lalu dia bisa bertransmisi antar manusia ke manusia. Nah, tahap inilah yang sekarang terjadi. Begitu. Jadi kalau dirunut asal muasalnya sebetulnya logikanya seperti itu. Saya sudah mendapatkan jurnalnya dan face bahwa di dalam intestine atau usus halus kita itu memang ada reseptor AC2. Berarti reseptor ini yang dahulu dipakai kemungkinan besar oleh virus yang reservoir aslinya itu dari kelelawar. Itu secara gambaran supaya kita bisa memahami bahwa kalau langsung dari kelelawar itu nggak bisa. Tapi masalahnya COVID-19 yang sekarang terjadi pandemi ini, dia sudah beradaptasi dan bermutasi, lalu sudah bertransmisi antar manusia. Ini yang lebih berbahaya di situ, gitu. Begitu, kurang lebih penjelasan. Jadi ini membuat kita panik kan, khawatir gitu, sehingga ya kita bisa lihat sekarang kondisinya semua negara melakukan lockdown, lock kunci, dan itu memang sesuai ya dengan syariah ya. Kalau kita lihat ketika Umar bin Khattab akan memasuki suatu wilayah di mana di situ ada wabah, Umar tidak jadi atau mengurungkan. Sebaliknya warga yang ada di daerah tersebut jangan keluar. Ini prinsip lockdown itu adalah prinsip yang dilakukan oleh sesuai dalam konteks Islam, yaitu supaya memutus proses transmisinya ini sebetulnya. Jadi orang diminta untuk banyak berdiam, tinggal di rumah, dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang sifatnya perhimpunan massa yang besar. Ini yang harapannya sebetulnya adalah pada konteks memutus transmisi ini. Gitu. Nah, ini membuat orang sekarang khawatir. Yang kedua, berikutnya adalah bagaimana terus dapat makan gitu loh masalahnya. Karena orang jadi tinggal di rumah nggak bekerja gitu ya. Kalau pegawai sih dapat tiap bulan gesek di ATM lah ya. Yang saya mohon maaf, yang buruh karyawan gitu kan, itu kan mereka kerja hari itu dapat hari itu tuh bagaimana? Inilah sebetulnya peran negara. Teman-teman yang ada di Jogja harus hadir di sini. Saya katakan negara harus hadir karena mereka itu ingin dianggap sebagai warga negara yang baik. Mereka patuh kepada pemerintah. Suruh lockdown. Tapi apa jaminannya ketika lockdown dia memiliki kebutuhan terutama makan? Mestinya ini yang harus diperhatikan, dan negara-negara lain melakukan tanggung jawab itu. Semoga Indonesia juga demikian. Ya, itu kurang lebih bahasan tentang kekhawatiran. Menurut saya yang paling utama adalah 3 aspek itu, yaitu aspek ekonomi, kemudian aspek istilahnya patologinya penyakit itu sendiri memang luar biasa berbahaya. Saya bilang ini tidak membesar-besarkan ya teman-teman yang ngaji, tapi memang kondisi realitasnya COVID-19 itu sekarang sudah bermutasi dari keluarga aslinya yang dulu ada di reservoir kelelawar itu. Sekarang itu sudah bermutasi, sudah beradaptasi dalam tubuh manusia dan prosesnya mudah bertransmisi. Nah, banyak teori bagaimana transmisinya itu, banyak aspek lewat sentuhan tangan, lalu disarankan jangan bersalaman dan seterusnya, kemudian lewat transmisi melalui mata atau penglihatan kita dan seterusnya lah. Jadi bahkan ada beberapa sosmed yang kemarin mengeluarkan, tapi saya belum mendapatkan data kebenarannya, bahwa virus ini bisa tinggal atau hidup di udara katanya gitu, di udara selama 8 jam. Kemudian pada benda-benda mati, katakanlah di besi, mungkin pegangan pintu dan seterusnya itu bisa 12 jam.
Maka kemarin saya ke apotek itu ditulis sih buka pintunya pakai siku gitu. Nah, saya ikut aja pakai siku. Apalagi saya udah belajar kungfu. Nah, gitu kan. Jadi otomatis kemudian mau membeli obat itu dikasih garis, jangan mendekat dengan etalasenya, jadi sekitar setengah meter itu adalah upaya-upaya preventif ketika ada pembahasan informasi bahwa memang virus ini dia bisa bertahan untuk benda-benda mati dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan kita untuk mencegah dan jangan sampai kita panik, yaitu waspada tadi betul, yaitu dengan melakukan katakanlah kebersihan ya dari lingkungan kita dengan desinfektan, kemudian anggota badan kita ya dengan ini tadi hand sanitizer ya, kemudian pakai masker, social distancing ya, jadi menjaga jarak pada mereka-mereka yang memang daerah itu memang daerah-daerah yang merah ya, seperti beberapa daerah di Jakarta, Jabodetabek itu semuanya sudah masuk daerah merah gitu. Jadi Anda yang barusan dari sana begitu masuk ke wilayah katakanlah Jogja yang masih belum dikategorikan daerah merah, itu Anda perlu melakukan isolasi 14 hari. Istilah 14 hari itu adalah masa inkubasinya virus itu. Jadi kita akan lihat ketika dia 14 hari apakah ada panas, demam, ya, batuk, kemudian ya tadi kesulitan dia bernafas. Kalau ini ada berarti itu indikasi memang dia kena COVID-19. Dan mohon maaf, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah di DIY itu masih sangat kurang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan sistem imunitas daya tahan tubuh kita. Karena kalau kita kena ini itu hanya satu rumah sakit itu hanya menyediakan 2 atau 3 kamar rawat untuk khusus untuk penyakit COVID-19. Jadi lebih baik kita mencegah daripada nanti kita jatuh sakit. Seperti itu. Nah, Ustadz kan ini ya tadi seorang herbalis juga. Ya. Nah, tadi untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas daya tahan tubuh tersebut, kira-kira ada nggak sih minuman-minuman herbal atau apa gitu yang kira-kira bagus untuk tubuh kita gitu untuk menangkal? Baik. Kemarin sempat beredar kan jahe merah gitu kan. Sekarang harga jahe merah berapa? Saya tadi ke pasar Beringharjo, ke pasar Jamu. Harganya 1 kilo basah itu sudah mencapai 85.000. Coba bayangkan. Yang awalnya cuma 30.000, 35.000. Harganya tahu juga melejit ini ya, sampai 75.000 per liter, yang awalnya itu hanya 25.000. Jadi apapun sekarang mengalami proses, dan yang paling susah adalah mencari botol Sprott. Ini susah sekali, botolnya aja susah. Bahkan kemarin saya waktu beli ada yang pakai botol kecap. Bisa dibayangkan apalagi isinya yang ngaji Jogja ya kan, sulit sekali kondisi kita. Jadi wajar kalau fasilitas pemerintah dalam konteks pandemi disease itu pasti tidak akan mampu melayani. Maka yang paling baik adalah kita melakukan upaya-upaya yang bisa mencegah. Salah satunya tadi disampaikan, misalkan menjaga tubuh kita tetap fit ya, tetap prima ya. Salah satunya dengan suplemen vitamin C atau vitamin E. Ya, vitamin C ini salah satu yang banyak kita bahas ya, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita tidak jatuh sakit ya, tidak lemah secara imunitas atau daya tahan tubuh kita. Demikian juga dengan vitamin E. Dan ada beberapa herbal yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ada di Jogja ya. Tapi ini jangan sampai nanti menjadi kasus seperti kemudian jahe merah gitu ya. Jahe merah, wah jahe merah mahal sekarang gitu. Salah satunya misalkan kita bisa menggunakan meniran ya. Iya, meniran sejenis. Tapi ini pahit sih. Kalau di kapsul sih enggak. Meniran. Ada lagi jinten hitam ya kan, bisa kita gunakan untuk booster imun. Ada lagi pegagan Centella asiatica ya, itu bisa kita pakai ya untuk booster imun atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian ada lagi dari jenis biji-bijian ya, seperti kedelai, sari kedelai, susu kedelai. Susu kedelai itu juga bisa. Nanti dagang solaris nih. Wah, cari susu kedelai. Naik aja nanti harganya. Terus harganya naik gitu. Harganya naik. Ini alhamdulillah ya, tiap
seminggu 2 kali lah saya langganan suka kedelai itu. Ya tadi saya tanya, Mas berapa harganya? Mas tetap ya? Alhamdulillah gitu. Cuma stikernya nggak ada Pak katanya gitu. Jadi hilang stikernya aja gitu. Artinya untuk mengurangi biaya posnya. Gitu ya, seperti itu. Jadi silakan kita nggak usah terlalu panik, tapi juga tetap waspada. Saya paham kok, ini masalah psikologi sosial. Orang panik itu karena bla 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 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mari kita waspada dengan apa yang terjadi pada kondisi ini, dan harus dipahami ini bukan apa istilahnya itu yang kemudian direkomendasikan itu tolak bala ya, dengan sayur lodeh ya, 7 rupa gitu. Hati-hati ya, nanti makan sayur itu wah ini tolak bala gini ya. Saya ingin luruskan, yuk ngaji, yuk teman-teman ngaji gini. Sayur lodeh itu kalau dilihat dari sisi ilmiahnya ya memang betul, kandungannya itu memang bisa untuk membantu booster imun kita. Tapi kalau dipahami sayur lodeh kemudian menolak bala, ingat ya, tidak ada bala, bencana, musibah kecuali itu atas kehendak Allah. Itu harus dipahami. Jangan sampai kemudian kita memahami, yuk makan sayur lodeh, apa yang terjadi? Harga kluweh itu sampai 20.000 coba, yang sebelumnya cuma 3.000, 5.000. Sekarang orang kemudian semuanya cari sayur lodeh 7 rupiah itu karena ada instruksi, mohon maaf, kemudian istilahnya siapa yang makan sayur lodeh dia akan bisa tolak bala. Dan kejadian itu terjadi lagi pada dulu waktu Jogja gempa. Itu juga ada instruksi makan sayur lodeh supaya terlepas dari tolak bala. Apa hubungannya? Gempa sudah terjadi. Itu yang dimaksud balak itu kan sesuatu yang belum terjadi. Ini sudah terjadi, jadi tidak perlu kita terlalu bombastis ya dalam konteks ini, dan terus jaga keimanan kita. Jangan sampai karena masalah COVID ini keimanan kita ternoda dengan keyakinan yang tidak bersumber dari Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Oke. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih nanti punya pertanyaan, silahkan langsung aja DM ke Instagramnya Yuk Ngaji Jogja ya. Sampai minum ya? Oh iya, boleh Ustaz, monggo. Nah, ini tentang pulang kampung Ustaz nih. Gimana tanggapan Ustaz terkait anak-anak yang udah pesen tiket untuk pulang kampung? Apa sebaiknya yang dilakukan? Ya. Apakah tetap pulang atau membatalkan tiketnya pulang? Karena mereka pulang atas permintaan orang tuanya, atau harus mengisolasi diri. Pertama saya ingin tanyakan, Anda dari daerah mana? Kalau Anda dari daerah zona merah, memang saya sarankan Anda urungkannya, gitu ya. Kalau mau nikah ya nikah online, bisa nggak ya? Ternyata bisa. Ya, saya pernah baca salah satu syarah ya dari ulama-ulama kontemporer, nikah secara online ijab kabulnya itu boleh. Jadi Anda nggak usah khawatir ya ketika mau pulang karena urusan untuk kawin, silakan online ya, pakai Zoom atau apa, yang penting Anda sudah melihat bahwa istri Anda itu memang betul-betul itu yang Anda maksudkan gitu, bukan sapi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda berasal dari zona merah, dan itu pemerintah terus mengupdate, zona merah itu didasarkan pada kondisi perbandingan antara orang yang dalam pengawasan dengan pasien yang dalam pengawasan serta jumlah kematian di daerah itu. Jakarta salah satunya adalah sudah masuk zona merah. Jadi kemarin itu saya dari Serang, Tangerang itu juga santri-santri semuanya itu sebelum di lockdown katanya oleh pemerintah suruh pulang semua. Karena setelah itu pemerintah akan lockdown, akan nyegel istilahnya, ngunci yang dari situ nggak boleh lagi pulang. Jadi pertanyaan saya, Anda sudah terlambat gitu loh. Karena Jakarta sudah di lockdown, Anda baru mau pulang. Nah, tergantung daerah mana ya, satu itu. Lalu yang kedua, kalau memang mengharuskan Anda pulang, saya katakan harus, misalkan ada kondisi katakanlah maaf ya istilahnya ada sanak famili orang tua meninggal dunia, kan Anda harus pulang kan? Nah pada saat itulah Anda segera melakukan proses isolasi di rumah. Jadi ketika Anda setelah selesai prosesi katakanlah kegiatan aja itu, Anda langsung berdiam di rumah. Anda tidak boleh keluar sampai 14 hari untuk melihat apakah diri Anda itu telah terinfeksi COVID. Kalau terinfeksi atau tidak itu memang nanti dicek kepastian. Tapi bahwa kemungkinan Anda carrier itu sangat mungkin. Carrier itu Anda membawa, gitu loh, membawa virus itu. Tapi kenapa virus itu tidak berkembang? Karena daya tahan tubuh Anda bagus.
Maka itu yang harus dipertimbangkan adalah bahwa meskipun kita tidak saat ini tidak mengalami itu, kemungkinan kalau kita sudah ada di zona merah, kemungkinan kita carrier. Gitu. Jadi tidak tahu ya bagaimana Anda harus membuat keputusan apakah mau batalkan atau tidak, itu silakan situasi dan kondisinya Anda yang lebih paham dengan kondisi saat itu. Saya kira itu. Ini ada lagi satu pertanyaan. Kalau buat para perokok, apakah lebih potensinya lebih besar untuk terkena virus ini? Karena tadi Ustadz bilang paru-paru yang diserang. Ya. Nah, banyak ahli yang memperkirakan pandemi ini bakal lama sampai Lebaran. Ya. Terus kalau menurut Ustadz seperti apa pandangannya? Ya, betul. Saya pernah mendapat satu jurnal juga ya, dan artikel ini bagus ya, dalam bahasa Inggris tapi ada hubungan antara perokok dengan kasus ini. Itu ternyata begini. Jadi titik tangkap target organnya sama, hanya penyebabnya beda. Kalau virus ini tadi saya sebutkan itu titik organnya di paru-paru juga, dan nanti terjadi fibrosis paru-paru. Kalau rokok tidak, rokok penyebabnya bukan virus, tapi dia adalah tar atau sejenis bahan yang ada di dalam kandungan rokok yang kita udah pernah bedah beberapa, ada karbon monoksida dan seterusnya lah ya. Itu bahan-bahan kimia itulah yang membuat kerusakan pada paru-paru Anda, bukan karena fibrosis. Tapi begini, mereka itu bisa saling, istilahnya itu menjadi komorbid. Kalau dalam bahasa kesehatan, komorbid itu faktor pencetus yang bisa bersama-sama. Artinya orang yang sudah mempunyai kebiasaan perokok kemudian terkena ini, wah lebih dahsyat proses terjadinya kerusakan itu. Maka bagi Anda para perokok, saya kasih dua alternatif. Satu, berhentilah sejak sekarang ya. Pertama, ngirit ya kan, ngirit kan enggak merokok. Yang kedua, kalau Anda merokok itu sebenarnya Anda itu meracuni lingkungan Anda. Saya punya bukti epidemiologinya, seorang ayah perokok aktif ternyata anak-anaknya itu pada kena kanker ya, kanker paru-paru, nasofaring dan seterusnya. Itu meninggalnya rata-rata karena kanker, padahal yang merokok ayahnya, orang tuanya. Jadi Anda sebetulnya telah menyiapkan kuburan untuk anak Anda atau keluarga Anda ketika Anda menjadi perokok aktif. Jadi mumpung ini belum terjadi, lebih baik itu dihentikan. Yang kedua, kalau kita menjadi perokok, tadi saya katakan bahwa sebetulnya kondisi masyarakat kita itu belum punya satu rule bahwa perokok itu ada di tempat tertentu. Kalau di negara-negara maju sudah. Jadi kalau dia mau merokok silakan disediakan tempatnya, Anda merokok di situ, hirup sendiri asapnya gitu, jangan orang lain. Katanya perokok pasti lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya, karena memang bahan-bahan yang tadi saya katakan yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker tadi itu lebih banyak dihirup oleh lingkungan bagi si perokok, bukan perokoknya sendiri. Kan kalau kita merokok kan cuma sedikit yang langsung dikeluarkannya, lebih banyak asapnya. Jadi pertanyaan tadi ada ininya. Nah, sampai kapan? Nah, ini pertanyaan yang sulit ya diprediksi. Tapi pemerintah dalam ini BNPB telah memprediksi lockdown ini sampai 29 Mei. Berarti masa Ramadan seluruhnya itu untuk Jakarta ya. Saya tidak tahu nanti kebijakan dari MUI atau Dewan Masjid Indonesia apakah akan menyelenggarakan kegiatan seperti yang biasa kita rasakan, suasana Ramadan ya, bersama-sama kita taraweh, tadarus dan seterusnya, kajian-kajian. Apakah akan seperti itu atau kemudian kita gantikan dengan model online? Ini nanti tarawehnya online misalkan pakai Zoom gitu ya. Jadi kemungkinan sampai 29 Mei masih ya. Seberapa parah saya tidak tahu, karena pemerintah kita tidak terbuka dalam hal ini untuk menyampaikan fakta yang sebetulnya yang disiapkan pemerintah itu ketika terjadi sebuah kondisi pandemik ini apa yang bisa dilakukan. Kalau Cina kemarin membangun rumah sakit kapasitas 1000 itu dalam waktu 1 minggu, kayaknya Indonesia nggak mungkin, kayaknya gitu, kayaknya loh, saya hanya berbicara. Sehingga prediksi banyak mengatakan ini akan menjadi bocor, istilahnya itu bocor, itu virus itu sudah nyebar kemana-mana,
terkendali itu sekitar 14 hari. Jadi prediksinya sekitar pertengahan April sampai nanti akhir atau masuk awal Ramadan. Itu prediksi ya, tapi walau alam ya, kita berdoa semoga itu tidak terjadi. Jadi bocor itu maksudnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena sudah teramat banyak yang mengidap terinfeksi virus ini. Dan bayangan kita seperti yang terjadi di Cina itu jangan sampai terjadi di Indonesia, karena kita tidak cukup punya fasilitas seperti mereka gitu. Mereka bisa membawa rumah sakit dengan begitu cepat. Kita satu rumah sakit aja hanya menyediakan 3-4 bed untuk itu, dan belum lagi sarana untuk para dokter ya, para tenaga kesehatan yang mereka kan ketika merawat pasien COVID kan harus benar-benar terselubung, itu juga kita mengalami problem. Jangankan tadi etanol aja udah susah didapat gitu kan, di rumah sakit dia kesulitan hand sanitizer-nya, desinfektan dan seterusnya. Ini menjadi sebuah gambaran yang menurut saya memang harus serius kita memandang masalah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih bedanya virus dengan bakteri? Dan virus itu termasuk makhluk hidup atau dia itu buatan para ahli? Ini banyak teori konspirasi juga ya, katanya virus adalah salah satu senjata biologis. Ya betul ya, memang karena dia cara paling mudah menggunakan organisme ini untuk menyebabkan kejadian penyakit ya dalam jumlah yang sangat luas ya seperti saat ini. Tapi saya lebih mempercayai bahwa ini memang benar-benar satu kejadian yang kalau dirunut ya ujung-ujungnya memang ada satu fenomena yang tadi saya katakan di Wuhan itu, kebiasaan atau adat istiadat mereka itu memiliki pola makan yang tidak biasa, istilahnya sebagai kuliner ekstrim gitu ya, makan kelelawar ya, kalau di Indonesia codot gitu kan, itu nggak biasanya, itu bukan binatang-binatang yang untuk sumber nutrisi seperti hanya hewan-hewan ternak dan seterusnya, dia bukan kelompok itu. Nah, saya lebih melihat pada sisi bahwa ini benar-benar kejadian yang terlepas dari banyak teori tentang konspirasi ya, karena awal-awal itu 1 minggu setelah kejadian itu ekonomi Eropa itu langsung jatuh gitu, devisa ya, negara-negara Eropa itu jatuh semua. Ada yang kemudian mengeluarkan sebuah tulisan itu cara Cina untuk menghancurkan ekonomi Eropa. Sebetulnya itu gini, kalau ekonomi Eropa itu jatuh, sebetulnya itu Cina juga imbal baliknya begini, kalau barang-barang ekonomi Eropa jatuh, daya beli masyarakat turun kan, barang-barang dari China kan tidak bisa dibeli di pasar mereka, sebetulnya imbasnya akan membalik lagi juga. Sebetulnya dunia itu sudah seperti itu, sudah global begitu. Jadi saya masih mempercayai ya, selama saya pahami sampai saat ini, memang benar-benar ini adalah kasus sebuah pandemic disease. Artinya dari sisi ilmu kesehatan masyarakat ya itu terjadi karena penularan virus tadi ya, bukan karena sebuah upaya tentang senjata biologis dan seterusnya atau konspirasi tentang itu. Kemudian yang berikutnya, apa beda virus dengan bakteri? Sangat beda, Mas. Kalau bakteri itu dia punya organisme organ-organ di dalamnya itu komplit, seperti hanya pada manusia kan dia ada misalkan mitokondria gitu ya, dia ada. Tapi kalau di dalam virus itu hanya ada, kalau nggak RNA, DNA. Itu makhluk terkecil ciptaan Allah yang dengan struktur hanya RNA, DNA dia bisa hidup. Nanti dia bisa hidup itu dengan berbekal itu. Cuman di luarnya itu dia punya yang namanya envelope atau kapsul ya, istilahnya kapsul. Nah, nanti di atasnya kapsul itu tiap virus bentuknya beda-beda. Ada yang berbentuk seperti tadi spike atau tanduk, itu corona. Nanti kalau yang herpes beda lagi, yang hepatitis beda lagi. Tapi secara umum dia hanya memiliki kapsul. Di dalam kapsul itu dilindungi untuk melindungi sejenis matriks yang disebut sebagai DNA atau RNA saja.
Jadi sangat beda. Oleh karena itu virus dengan bakteri secara ukuran lebih kecil virus. Ya, bakteri itu masih mikron, virus itu bisa lebih kecil dari itu. Seperti itu. Ya. Nah, saat ini ada pertanyaan yang agak lucu nih. Sekarang kan lagi ini ya, krisis tentang masker. Nah, ya, masker itu udah mulai sedikit. Nah, ini kira-kira biasanya kan satu orang sekarang cuma punya satu nih. Ya. Nah, itu bisa dipakai berapa hari satu masker? Ya. Ini kan kondisi kita kan saat ini seperti itu, dan sebetulnya kalau kita lihat beberapa waktu lalu di beberapa negara kan juga mereka antri untuk mendapatkan masker itu di toko-toko kesehatan, apotek dan seterusnya. Dan kemarin saya di beberapa apotek ketika mau membeli obat minyak VCO itu semuanya sudah ditulisi alkohol masker habis, masker habis, semuanya gitu. Akhirnya orang kemudian melakukan penggunaan masker itu secara berkali-kali. Kalau yang masker yang biasa kita pakai yang warna hijau atau biru itu ya, putih itu kan sebetulnya secara SOP-nya standar itu sekali pakai. Iya, standarnya itu di 1 hari kita kerja itu langsung selesai buang, gitu kan. Tapi kalau kita melakukan seperti ini bisa-bisa kita nggak dapat masker. Akhirnya yang kita lakukan adalah itu kita pakai berkali-kali, termasuk saya. Karena saya daripada saya nggak pakai masker, saya kesini saya udah pakai masker, itu saya pakai 1 minggu yang lalu. Jadi susah mendapatkan masker bagaimana? Nah, ada kemudian banyak tutorial ya di WhatsApp, di sosmed dan seterusnya itu ada yang pakai, mohon maaf, ada yang pakai celana dalam itu dibuat masker dan seterusnya, CD ya. Dan ada yang pakai kain perca ya kan, kain yang udah terpakai itu monggo lah. Yang penting karakter masker itu adalah dia hanya sebagai salah satu dari upaya kita untuk pencegahan. Dia bukan menjadi salah satu satu-satunya cara atau penjamin ketika pakai masker itu kemudian kita tidak terjangkit. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga stamina atau sistem kekebalan tubuh kita ini dengan baik. Nah, salah satunya adalah tadi, jangan panik. Orang panik itu akan menyebabkan stres. Stres itu akan menyebabkan depres atau sistem imun itu akan tertekan. Kalau dia depres, maka yang terjadi adalah dia mudah untuk terinfeksi. Jadi ya tetap waspada lah gitu ya, tetapi jangan kemudian seperti orang jagoan gitu, nggak pakai masker nggak apa-apa. Nah, kalau Anda di zona merah bisa jadi Anda salah satu yang akan meninggal karena itu ya. Tapi kalau di Indonesia, di Jogja ini masih belum dikategorikan, bahkan pemerintah belum lockdown kan, sebetulnya belum resmi melakukan lockdown pemerintah DIY. Jadi masih ada beberapa sekolah yang tetap hari biasa kegiatan, tapi yang beberapa sekolah yang di bawah Muhammadiyah sepertinya semua sudah di lockdown, tidak ada proses kegiatan kecuali hanya online. Nah ternyata, ini menarik lagi, ada fakta lain ketika semua orang di rumah itu ternyata meningkatkan angka perseteruan suami istri. Ternyata itu faktanya. Berarti suami istri itu aman itu kalau mereka berpisah di luar, yang satu di luar, yang satu di dalam. Begitu semuanya di dalam malah berseteru mereka. Ini beberapa informasi saya dengar itu. Ternyata suami di rumah malah meningkatkan perseteruan dengan istri. Lah kenapa bisa? Maksudnya kan malah untuk menyambung rasa dan seterusnya. Inilah yang sisi lain dari kejadian COVID ini yang perlu kita ungkap, bahwa meningkatnya perselisihan antara suami istri akibat lockdown atau mereka tinggal di rumah dan tidak melakukan kegiatan apapun masalahnya gitu. Jadi seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi tadi. Apakah udah ada penelitian terkait obat yang efektif buat corona ini? Ya. Terus bagaimana dengan obat yang katanya udah dipesan sama pemerintah? Ya sekarang ini diarahkan lah, obat untuk ini adalah sejenis obat malaria. Jadi begini, teori untuk pengobatannya terhadap virus ini itu melihat bagaimana virus ini menginfeksi tubuh kita. Yang pertama, memang karena
spike atau gen S tanduknya itulah yang menjadi kunci ditemukannya vaksin. Karena di gen itulah yang kemudian dia menempel pada AC2 tadi. Nah ini kalau misalkan sudah ada vaksinnya, dia akan ada antigen antibodinya ini. Jadi kayak diblok gitu. Ini dia nggak bisa connect. Kan caranya menempel itu kan dengan ikatan van der Waals. Mungkin kita dulu kalau belajar tentang kimia kan ada ikatan van der Waals itu kan. Nah ini kalau diblok, ini berarti dia tidak bisa lagi menempel atau berinteraksi dengan reseptor AC2 itu. Nah ini penelitian sampai detik ini belum secara resmi launch atau menyampaikan secara terbuka bahwa telah ditemukan vaksin ini dan sebagainya. Jadi ini masih simpang siur ya. Orang bilang masih kabar hoax gitu. Maka yang betul yang sedang di under research dan sekarang dicobakan itu adalah jenis obat untuk anti malaria. Itu yang konon katanya ini bisa diarahkan ke sana. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan injeksi AC2 soluble dengan maksud berkompetisi. Jadi AC2 soluble ini maksudnya reseptor AC2 yang disuntikkan lewat pembuluh darah, lewat darah kita. Lalu dia ada di dalam darah kita. Soluble itu maksudnya larut dalam darah kita. Lalu dia akan meng-catch virus-virus corona yang ada di dalam darah kita. Jadi kalau ada virus yang sudah ada di dalam darah kita, maka dia akan di-catch, akan ditangkap itulah. Itu berkompetisi. Sebab kalau nggak ditangkap, si virus ini akan mencari reseptornya yang AC2 juga, tapi kan AC2-nya dari internal, dari di dalam paru-paru gitu. Kalau ini kan masih dalam darah AC2-nya, jadi seperti itu. Tapi ini masih mahal ya. Injeksinya ini mahal. Jadi belum memungkinkan. Maka yang paling memungkinkan ya teman-teman yang ada di Jogja, suplementasi vitamin C atau vitamin E itu Anda lakukan. Yang kedua adalah konsumsi herbal-herbal yang bisa menjadi imun booster atau meningkatkan daya tahan tubuh seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, beberapa contohnya seperti itu. Oke, ini kan saya punya punya kucing gitu di rumah. Nah, mungkin buat teman-teman juga Mas ada beberapa orang yang suka melihara kucing kayak gitu. Kucing. Nah, kira-kira itu bisa nggak sih manusia itu tertular dari dari reservoir ya? Dari kucing itu atau dari binatang ternak lainnya? Biasanya kalau kucing ini diibaratkan misalkan panggilan, siapa itu? Kucing gitu kan. Nah ini, jadi kucing itu reservoirnya bukan virus ya. Ada istilah virus kucing, tapi itu salah kaprah. Salah kaprah itu kesalahan istilah, tapi sudah dianggap biasa. Sebetulnya virus kucing yang dimaksud itu adalah sebuah protozoa atau kita sebut sebagai Toxoplasma gondii. Nah itu reservoirnya memang di kucing, ada itu. Maka kalau yang pelihara kucing atau senang kucing, bagi mereka pasangan muda atau yang sedang hamil memang dijauhkan, karena takutnya nanti Toxoplasma gondii ini akan menginfeksi, lalu terjadi kelahiran anak yang disebut hidrocephalus, yang kepalanya besar itu. Seperti itu atau malah sering terjadi keguguran karena dia kena infeksi toxo. Jadi kandungannya itu nggak jadi-jadi gitu karena keguguran. Nah itu arahnya ke sana, bukan ke COVID. COVID tadi saya katakan dia awalnya itu dari reservoirnya kelelawar, tapi karena dia masuk dulu sudah menjadi tradisi makanan budaya kuliner ekstrim orang-orang Wuhan tadi, akhirnya dia bisa masuk lewat intestin atau usus halus kita. Itu menurut teori yang saya baca ya. Lalu di sanalah dia mulai melakukan proses adaptasi, mutasi, karena komponen matriks dalam virus itu hanya RNA ya sangat mudah sekali dia untuk bereplikasi. Terjadi proses adaptasi mutasi lalu transmisi. Kalau udah transmisi itu udah antar manusia itu 100%, nggak usah perlu waktu adaptasi seperti ketika ada di aslinya itu seperti itu ya. Jadi beda ya kucing dengan kelelawar gitu ya. Kelelawar reservoirnya COVID dulu, kalau kucing reservoirnya dari toxo ya.
Demikian. Baik, mungkin closing statement dari Ustaz. Baik, jadi sesuai dengan judul kita ya teman-teman Yuk Ngaji Jogja, ada tidak perlu panik. Masalah kematian itu masalah takdir, gitulah. Kita lihat dari sisi itu qada qadar gitu. Jadi sebetulnya ini pembelajaran kita tentang qada qadar, bahwa musibah ini pasti itu karena kehendak Allah, bukan karena siapapun dan kehendak Allah. Tapi di sisi lain memang kita harus harus waspada, melakukan upaya-upaya preventif ya, dengan tadi yang saya sampaikan, mungkin lockdown, tapi nampaknya pemerintah belum melakukan itu di DIY ya. Kemudian social distancing ya, menjaga jarak gitu ya, terutama mereka yang memang terindikasi dari daerah zona merah gitu, yang datang, kemudian kita tahu bahwa dia dari Jakarta ya, sementara kita sehat aja lah, gimana kabar, sehat, udah kami isolasi lah 14 hari gitulah, seperti itu. Jadi upaya-upaya itu supaya kita terjaga dengan baik dari kondisi ini, karena ini masih panjang ya teman-teman yang ngaji Jogja. Bayangkan BNPB menetapkan sampai 29 Mei, jadi waktunya masih panjang. Jaga kesehatan, tetap rajin ibadah dan seterusnya. Meskipun beberapa masjid sudah di lockdown juga, kita bisa sholat berjamaah dengan keluarga kita, dan itulah saat dimana kebersamaan itu terlalu mahal dan sangat indah untuk dilupakan. Saya kira itu. Terima kasih pada Dr. Kintanto. Alhamdulillah teman-teman, materi yang disampaikan luar biasa banget. Jadi kita jadi lebih tahu banyak tentang virus corona ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Kintanto itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan juga wabah virus corona ini segera berakhir, dan mudah-mudahan kita bisa sehat semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, demikian saja teman-teman semuanya. Jangan panik, tapi tetap harus waspada. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.